Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Masjid Raya Villa Inti Persada, Bapak Haji Jarkasi Afif MA, yang terhormat Bapak Ketua MUI Kiai Haji Gojali Akhyar, yang terhormat Ketua Suku MUI Haji Muhammad Yunus SAG MM, yang terhormat Bapak Lurah Bapak Ade Heri Sutiawan SEMM beserta jajarannya, para alim ulama dan tokoh masyarakat di lingkungan sekitar Pamulang Timur, khususnya di lingkungan Masjid Villa Inti Raya. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini saya hanya terkait dengan sharing terkait dengan pengetahuan hukum waris, terkait dengan fikih waris, contoh dan solusi permasalahannya. Sebagaimana judul yang ada di atas, yaitu hukum waris Islam, saya akan menyampaikan yang berbeda pada umumnya. Biasanya terkait dengan tausiah hablum minallah, hablum minan nas, dan ini khusus terkait dengan kita selama ini yang akan mendekati usia-usia lanjut. Kalau saya perhatikan di sini anak mudanya jarang, kecuali mungkin adik ini. Ada adik kita juga, ya. Karena kita sudah lanjut gitu ya. Ya Bapak Ibu ya, karena kita sudah lanjut ini, tentu kita harus memikirkan masa depan kita, rumah kita nanti, ya. Kemudian harta kita nanti yang kita tinggalkan. Sebanyak harta yang kita cari selama kita hidup ini, sebanyak kekayaan yang kita himpun dalam kehidupan ini, nanti akan kita tinggalkan. Kita hanya berpakaian dengan 2 lapis kain kafan. Lalu mobil, rumah, tanah, ruko, gedung, apakah kita akan bawa Bapak-bapak? Tentu tidak kan? Kalau kita tidak bawa, lalu bagaimana ini kita mengatur harta-harta kita ini yang kita cari bersusah payah? Apalagi pada masa-masa jahiliyah dulu kan, masih muda, yang dituju hanya harta, mencari harta, mengumpulkan harta, pergi pagi, pulang malam, pagi pulang malam, pagi mulai, setiap hari berpuluh-puluh tahun kita lakukan itu, hanya untuk sekedar menghimpun harta. Nah, sekarang dengan usia kita yang ya rata-rata kalau saya perhatikan di sini mungkin di atas kepala 4 kali ya, di atas kepala 4. Kepala 6 juga ada ya Pak ya? Kepala 7 ada nggak Pak? Ada ya kepala 7. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Kepala 8 juga ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya diberikan umur panjang, diberikan barokah ya dalam kepanjangan usia ini untuk dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena kita memiliki harta nantinya, ya, maka harus kita atur harta ini, harus kita tata harta ini agar para ahli waris kita, kalau kita bapak yang meninggal dunia, tentu ahli waris kita ada istri kita, ada anak-anak kita gitu ya, ada orang tua kita gitu.
orang tua nggak ada tapi ada saudara kandung kita, itu adalah sebagai ahli waris dalam pengertian jul faroid ya. Ahli waris yang memperoleh bagian tertentu yang sudah Allah tentukan di dalam surat An-Nisa ayat 11, surat An-Nisa ayat 12, surat An-Nisa ayat 176. Sudah ditentukan bagian-bagiannya, kita tidak perlu lagi nih untuk berjauh-jauh memikirkan tentang harta peninggalan kita, karena memang Allah sudah tentukan. Pada masa 14 abad yang lalu, Rasulullah bersabda kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, pelajarilah hukum waris dan ajarkanlah." Rasulullah sudah berpesan kepada Abu Hurairah, pelajari dan ajarkan. Sebagaimana kalau kita saat sekarang ini terhadap kitab suci kita, terhadap Al-Quran kita wajib baca, kita wajib pahami, kita wajib amalkan, dan kita wajib ajarkan. Kalau kita lihat generasi-generasi kita yang sekarang ini, generasi apa istilahnya, Z ya, sudah generasi Z, rasanya kok kurang sekali gitu ya untuk memahami isi kandungan di dalam Al-Quran ini. Ya kewajiban kita lah untuk mengajarkannya. Dan Rasulullah menyatakan juga bahwa hukum waris ini merupakan hukum yang akan ditinggalkan oleh umatku, dan hukum waris ini hukum yang akan dicabut pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap umatku. Jadi di sini ya kita mesti mempelajarinya, mengamalkannya gitu. Supaya apa? Supaya nanti tidak ada carut marut persengketaan waris di antara keluarga kita sendiri. Kita punya istri, kita punya anak. Jangan sampai terjadi sengketa. Banyak kasus yang terjadi. Kebetulan saya praktisi Pak. Saya notaris, saya PPAT. Banyak kasus yang terjadi di masyarakat. Mereka memperebutkan terkait dengan waris, terkait dengan pembagian. Nggak adil lah dibilangnya, tidak manusiawi lah pembagiannya. Hal seperti itu yang terjadi, sehingga mereka terjadi berantem di antara para ahli waris. Bulan ini saya nangani terkait dengan pembagian waris Pak. Ya, satu sama lain saling bertengkar, satu sama lain saling memperebutkan untuk bagian yang lebih besar. Malah ada anak angkat atau sekarang disebut dengan istilah anak adopsi, itu menguasai hak atas tanah milik waris. Kebetulan memang anak kandungnya satu-satunya sudah meninggal dunia, ibu bapaknya juga meninggal, sehingga memiliki aset atau memiliki harta yang cukup besar. Ada yang 3.000 meter Pak, yang baru-baru ini sekitar 1.700 meter yang saya tangani. Dan yang terjadi apa? Ribut. Kalau sudah ribut bagaimana? Penyelesaiannya melalui mana? Gugatannya kemana? Ke pengadilan Pak. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai ini terjadi kepada keturunan kita, kepada anak-anak kita, cucu kita ya. Jangan sampai terjadi. Nah itu pembukanya terlebih dahulu ya Pak ya. Sekarang kita lihat kepada latar belakang ya. Tadi dikatakan bahwa dengan bertambahnya usia dari waktu ke waktu menuju usia perlu kiranya kita mengetahui hukum waris dan harta waris. Ya, di sini hukum waris itu adalah sebuah hukum yang mengatur tentang pembagian harta dari sebuah waris kepada ahli waris. Ya, ahli waris di sini tentu sudah ditentukan, ya, sudah ditentukan berdasarkan firman Allah tadi ya saya sudah sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 11, An-Nisa ayat 12, An-Nisa ayat 176. Ayat disebut dengan istilah zul faroid, ada yang disebut dengan istilah zul karobat.
Ya, Zulfarawit itu ahli waris mendapatkan bagian tertentu atau istilahnya disebut dengan ab intestato gitu. Sedangkan yang Zulkarobat itu ahli waris mendapatkan bagian sisa dari harta peninggalan itu sendiri. Jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pak, kalau bisa kita jangan tegang ya, Pak ya. Kita santai aja gitu. Ya, santai aja ya. Ya. Terus di sini juga tadi saya sudah katakan yang 14 abad yang lalu tadi, ya, bahwa Nabi Muhammad SAW telah memotivasi umatnya untuk mempelajari dan memberikan perhatian terhadap ilmu waris. Ya. Kepada siapa saat itu? Kepada Abu Hurairah yang saya sudah katakan di awal tadi. Nah, pada saat kita meninggal nanti, ya, hendaknya kita memiliki dokumentasi terkait dengan dokumen pewarisan itu sendiri. Sebagai contoh begini, saat kita masih muda kita melakukan perkawinan, ya. Saat kita masih muda kita melakukan perkawinan, perkawinan tersebut, ya, hendaknya perkawinan yang sah, yang sesuai dengan syariat Islam, yang sesuai dengan ketentuan negara. Karena di sini pembagian hukum waris itu ada 3 jenisnya. Ada pembagian waris itu menurut hukum waris adat, ada pembagian waris itu menurut hukum Islam, ada pembagian waris itu menurut hukum perdata barat atau sebagai hukum positif kita di Indonesia ini. Hukum waris adat memang jarang kita pergunakan untuk kondisi saat sekarang ini, kecuali di daerah-daerah tertentu. Seperti misalnya di Sumatera Barat. Sumatera Barat masih tuh mengenal istilah hukum waris adat. Ya, harta nenek mama dan lain sebagainya itu masih mengenal. Tapi kalau kita di kota-kota besar seperti ini, hanya 2, yaitu perdata barat dan waris Islam. Hendaknya kita selaku umat Rasulullah SAW mempergunakan hukum waris Islam, dan mempergunakan hukum waris perdata barat. Meskipun itu adalah kedua-duanya hukum positif kita, hukum yang berlaku di Indonesia, hukum yang mengikat setiap warga negara itu. Hendaknya pergunakanlah hukum waris Islam, karena Allah sudah membagi di situ. Allah sudah membagi terkait dengan pembagian harta waris ini sendiri. Nah, tadi dikatakan bahwa pada waktu kita masih muda kita melakukan perkawinan. Hendaknya perkawinan itu adalah perkawinan yang syah, yang sesuai dengan syariat Islam. Karena kita pemeluk agama Islam ini. Ya. Bagaimana perkawinan yang sah itu? Tentu di situ ada wali, tentu di situ ada wali nikah dalam hal ini ya. Tentu di situ ada penghulunya, tentu di situ ada saksinya, sehingga memenuhi ketentuan syariat Islam. Pak, boleh nggak sih saya nikah itu nikah siri gitu? Kalau orang bilangnya tuh nikah gantung gitu. Ada yang sebut seperti itu. Boleh nggak sih nikah siri? Sepanjang syari, boleh Pak ya? Boleh ya? Sepanjang syariat Islamnya itu memenuhi, silakan aja gitu. Hanya nanti pada saat kita meninggal dunia, kita harus melakukan penundukan diri kepada hukum waris Islam. Sehingga pembagiannya itu dengan adanya pernikahan yang tadi sudah memenuhi syariat Islam bisa dilakukan. Tapi kalau kita nikah siri, kita ingin membaginya berdasarkan hukum waris perdata barat, hukum waris yang berlaku di salah satu yang berlaku di kita ini, di Indonesia ini, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena perkawinan kita tidak tercatat di dalam, ya, di dalam catatan KUA kita. Itu tidak tercatat di situ. Dianggap perkawinannya itu tidak resmi. Tidak resmi secara kenegaraan tentunya kan. Tidak resmi. Tapi kalau secara Islam sah. Maka kita pembagian berdasarkan hukum Islam. Kemarin ada kasus juga. Dia datang ke saya begini, Pak, saya setelah meninggal istri saya sekian tahun yang lalu, kemudian saya kenal dengan seorang wanita, ya, sudah
sudah juga sendiri atau sudah janda. Saya dekati dan saya dikasiri, Pak. Dia katakan begitu. Nah, kemudian istrinya meninggal beberapa kira-kira dua hampir 3 minggu inilah. Datang kepada saya. Saya tanya dokumentasinya, ya ada hanya sebatas surat keterangan nikah siri dari muka agama. Tadi kan Bapak kita menyatakan sah nih nikah sirinya, betul ya Pak ya? Sah, alhamdulillah ya. Ternyata sah dia tuh. Cuman waktu membaginya itu ceritanya agak panjang. Panjang dalam pengertian nggak bisa dibagi seketika karena ya keluarga daripada si istri tadi ya, meminta bagiannya ya, baik keponakan ada tante ya, bahwa perkawinan yang dilakukan itu ada tidak sah gitu, sehingga menjadi ahli waris adalah keponakan, kebetulan sudah meninggal dunia nih saudara dari Pak almarhumah ini. Dia punya bersaudara 3 orang sudah meninggal dunia semuanya. Kemudian kan ahli waris kemana? Kan keponakan. Kalau masih ada orang tua bisa ke orang tua. Ada tante. Kebetulan dia juga punya satu saudara sebapak. Ya, artinya waktu si bapak ini meninggal dunia, nikah lagi, dapat anak, dan dia punya tinggal satu saudara sebapak. Bagaimana Pak pembagiannya? Sebelum melakukan proses kepembagian, saya sarankan beliau terlebih dahulu untuk datang ke pengadilan agama untuk melakukan pengukuhan terkait dengan pernikahan tersebut yang berdasarkan nikah siri tadi. Kemudian berikutnya adalah melakukan pembagian atau melakukan fatwa waris sekaligus pembagian di pengadilan agama. Kebetulan kita letaknya kan pengadilan agama kita ada di Tiga Raksa, gitu ya Pak ya. Mungkin ya bapak-bapak yang sering ke Tiga Raksa nih, lihat pengadilan agama ada di sana ya. Nah selanjutnya di sini, kalau kita sudah meninggal dunia, tentu kan dokumentasi tersebut kita nggak bisa urus ya. Kita udah almarhum, kita udah menghadap sang malaikat gitu ya, ditanya adat beda dan sebagainya. Ya, terus siapa yang ngurus dokumentasi terkait dengan pembagian waris? Tentu kan ahli waris kita. Kalau kita punya istri dan anak-anak kita gitu ya. Nah, terkait dengan dokumen waris tersebut ya, ada surat pernyataan waris atau surat keterangan waris yang akan kita buat di mana? Satu, tadi kan kita udah bicara pengadilan agama. Fatwa waris dapat dibuat di pengadilan agama di tempat almarhum meninggal dunia. Almarhum atau almarhumah lah, kira-kira siapa yang dulu meninggal dunia. Kalau kita berkedudukan di kota Tangerang Selatan nih, kita nih Pamulang Inti Persada ya, Pamulang Estate, yang ngurusnya ke Tiga Raksa, pengadilan agama Tiga Raksa, ngurus fatwa waris ya. Kemudian kita tidak punya permasalahan terkait dengan objek waris. Maka kita hanya sekedar membuat pernyataan waris yang dibuat di bawah tangan dengan diketahui oleh Pak Lurah kita, Pak Ade Heri, ya. Kemudian diketahui oleh Pak Camat kita. Cukup, sepanjang objek waris kita tidak ada sengketa itu. Kemudian untuk keturunan Tionghoa, ya, keturunan Tionghoa kemana bikinnya? Ya datanglah ke notaris, ya. Untuk bikin pernyataan waris, selanjutnya diikuti dengan pernyataan pembuatan surat keterangan waris. Ya, pernyataan warisnya itu bisa dibuat di bawah tangan, keterangan warisnya di hadapan notaris. Ya kayak sekarang misalnya saya berkedudukan sebagai notaris, ya bisa datang ke saya atau ke notaris-notaris lainnya. Kemudian untuk keturunan timur asing, ya, keturunan timur asing. Siapa sih keturunan timur asing itu? Keturunan orang-orang Arab, Pakistan, India, ya, atau timur disebut sebagai timur asing, itu membuatnya di Balai Harta Peninggalan atau BHP di Kementerian Hukum dan HAM.
Kementerian Hukum dan HAM. Dekat Pak tempatnya Pak, di Rasuna Said aja Pak. Ya, Rasuna Said ya. Itu terkait dokumen pernyataan waris. Berikutnya, kepada jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu terkait dengan harta kita tadi, bagaimana kita mesti menyelesaikannya? Pertama, ada tahapannya nih, yaitu satu, menyepakati dulu hukum waris yang akan kita digunakan. Di awal kan tadi kita udah bicara, ya, hukum waris itu ada 3, waris adat, waris perdata barat, waris Islam. Nah, di poin 1 ini kita sepakati dulu, kita mau pakai hukum waris mana? Kira-kira gitu, kita mau pakai hukum waris mana? Kalau kita Islam tentu ya kita sebaiknya menundukkan diri kepada hukum Islam, ya. Kemudian menentukan harta warisan pewaris, ya. Menentukan harta warisan pewaris, artinya objeknya itu mesti kita tentukan gitu. Makasih Pak. Kalau misalnya kita punya yang namanya itu mobil, kita punya emas, kita punya macam-macam yang barang bergerak lah kira-kira gitu. Dan kita punya yang barang-barang tetap seperti misalnya tanah, rumah, gitu ya, kebun, apapun lah, ya, yang termasuk dalam klasifikasi harta tidak tetap, termasuk kapal. Kan mungkin salah satu dari jamaah kita ada yang punya kapal nih, ya, kapalnya beratnya 20 meter kubik, itu termasuk harta tetap itu. Ya. Kalau di Pantai Indah Kapuk Pak, ya, saya sering ke sana itu di Pik 2. Itu kan rumahnya menjorok ke pantai. Itu rata-rata mereka punya kapal bot Pak. Mereka punya kapal bot. Dan penghuninya ya maaf, ya Chinese itu. Penghuni punya kapal bot Pak. Ya. Kita di Pamulang nggak ada laut sih ya. Kalau punya laut mungkin bapak-bapak pada punya kapal ya. Danau ya, situ ya. Oh, Danau Pamulang ya, situ ya. Nah, kemudian di sini setelah menentukan objek waris, kita tentukan pula namanya ahli waris kita. Ya. Kita punya, katakanlah misalnya seorang bapak meninggal dunia, punya 1 istri, punya 3 anak. Siapa ahli waris siapa? Punya orang tua, punya kakak ipar, punya adik ipar. Siapa para ahli warisnya? Ada yang tahu Pak? Anak-anak dan istrinya. Betulkah itu? Ada mungkin pendapat lain Pak? Ibu mungkin ada Bu pendapat lain? Nah nanti kita bahas ya. Tadi ada pendapat nih, anak-anak beserta istrinya ya. Nanti kita bahas. Ya, kemudian menghitung bagian perolehan ahli waris. Menghitung. Tadi kan di dalam An-Nisa ayat 11, An-Nisa ayat 12, An-Nisa ayat 176, ya. Ab intestatonya Allah sudah tentukan. Ada ahli waris memperoleh bagian setengah bagian harta peninggalan. Ada yang memperoleh 1/4 harta peninggalan. Ada yang memperoleh 1/3 harta peninggalan. Ada yang memperoleh 2/3 harta peninggalan. Ada yang memperoleh 1/6 harta peninggalan. Ada yang memperoleh 1/8 harta peninggalan. Ini Allah sudah tentukan. Ada 6 bagian harta peninggalan untuk ahli waris. Pertanyaannya adalah, istri kita dapat berapa bagiannya? Anak kita dapat berapa? Kalau kita punya orang tua masih hidup di atas kita, dapat berapa? Kalau kita punya saudara kandung kita, dapat berapa? Allah udah atur nih, ya, di dalam surat 3 ayat tadi. Allah udah atur, suratnya An-Nisa, Allah sudah atur. Jadi kita sebenarnya nggak usah pusing-pusing, Bapak Ibu gitu. Nggak usah pusing-pusing mikirin berapa ya berapa. Udah ada. Baca nih, ada Al-Quran. Baca An-Nisa. Wah, ada An-Nisa ayat 11. Wah, ada An-Nisa ayat 12.
Oh ada Anissa 170, kan ada. Semuanya kan udah ada. Jadi sebenarnya Al-Quran ini sudah mengatur kehidupan kita di dunia sampai dengan kehidupan kita di akhirat nanti gitu. Janganlah kita keluar dari Al-Quran ini, sudah ada semuanya. Mau masalah perekonomian, mau masalah pemerintahan, mau masalah sampai masalah waris pun sudah diatur. Allah sudah atur ya. Jadi nggak usah pusing-pusing. Wah, nanti bagaimana ya? Bagaimana ya? Kalau kita meninggal kita nggak bikin wasiat pun juga Allah udah atur. Tinggal baca aja ini. Selesai gitu. Kalau misalnya nggak paham, silakan tanya kepada yang lebih paham itu. Ada ustaz, ada kaum alim ulama, ada kiai dan lain sebagainya. Tinggal tanya aja sih. Atur. Ya. Menghitung bagiannya. Jadi penghitungan bagian nanti waris berdasarkan hukum Islam dan pembagian waris berdasarkan hukum perdata Barat pasti hasil perolehan airnya berbeda. Itu udah pasti itu. Pasti perolehannya berbeda. Nah, tadi kan dikatakan ada objek waris ya, harta warisan, ada harta bergerak, harta tidak bergerak. Di sini saya sebutkan ada yang harta bergerak itu bisa berupa perhiasan, kendaraan, tabungan, deposito, saham, obligasi, MTN, ya, CC, goodwill, perusahaan dan lain sebagainya. MTN itu apa MTN? Biasa nih akuntan tahu nih akuntan atau ahli-ahli perusahaan nih. Medium term note. Medium term note itu sama dengan kayak obligasi itu. Hampir sama dengan kayak ORI, obligasi retail Indonesia ya. Atau obligasi pada umumnya itu sama dengan MTN atau medium term note. Kemudian ada harta yang tidak bergerak. Ya, tadi sudah kita katakan ada tanah, ada bangunan, ada rumah, ya, ada alas bukti haknya terhadap tanah dan bangunan tersebut, ada ruko dan sebagainya. Ya, ada yang masih bentuknya SHGB, sertifikat hak guna bangunan, ada yang namanya SHM, sertifikat hak milik, ada yang namanya SHP, sertifikat hak pakai, ada yang namanya girik, ada yang namanya petuk, ada yang namanya kohir gitu. Kalau kita di kampung-kampung tuh suka menemukan tuh ada girik gitu ya, atau ada kohir. Tapi kalau di kompleks sih semuanya rata-rata udah SHM ya. Tapi waktu awalnya developer bangun nih kayak Villa Inti Persada ini adalah SHGB terlebih dahulu. Kemudian kita selaku penghuni meningkatkan menjadi SHM, jadi sertifikat hak milik. Nah, di sini seperti misalnya kita punya SHGB, SHGB juga punya jatuh tempo nih. Umumnya ada 20 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu punya sertifikat di rumah masih SHGB, tolong langsung tingkatkan Pak, biar jadi SHM. Karena 20 tahun, kalau masanya sudah habis, hak atas tanahnya jatuhnya ke negara. Hak atas tanahnya jatuhnya ke negara. Dan repot kita nanti mau bagi waris sementara hak atas tanahnya sudah jatuh ke negara. Ya, tingkatkan jadi SHM. Kita punya rumah misalnya, tingkatkan jadi SHM. Ya. Jadi sertifikat hak milik. Atau ada SHM masih belangko lama. Belangko lama itu misalnya belangko yang masih tertera nama agraria, departemen dalam negeri, gitu ya. Jadilah Kementerian Agraria dan BPN yang berlaku sekarang. Sekarang ini sertifikatnya sudah elektronik ya, Bapak Ibu ya. Mungkin udah paham kali ya, udah tahu ya. Sudah sertifikatnya udah elektronik. Kalau Bapak jual tanah atau Bapak beli tanah, Bapak beli rumah dan lain sebagainya, nanti begitu Bapak terima sertifikatnya sudah elektronik, hanya satu lembar Pak. Hanya satu lembar begini ya. Balik. Di sini terkait PPT-nya, peta bidang tanahnya. Di sini terkait dengan subjek ya, subjek kepemilikannya sama nomor objeknya ya. Hanya seperti itu sekarang satu lembar. Satu lembar. Sekarang kan Bapak pegang di rumah ini masih dalam bentuk buku. Ya, dari awal ketahuan tuh developernya siapa, ya kan, kemudian beli pertama kali siapa, berikutnya siapa, kita beli dari siapa, itu ada sejarahnya, ada ceritanya. Tapi begitu nanti Bapak jual, yang beli dapatnya cuma satu lembar, yang ada hanya cuma nama si pembelinya saja. Nama Bapak awal-awalnya sudah tidak ada, ya. Dan di situ ada barcode-nya.
Di sini ada barcode-nya untuk melihat isi daripada yang satu lembar ini. Bapak pakai handphone, kemudian Bapak shoot itu, ya, yang barcode-nya, ketahuan tuh baru isinya, bla 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 blanya itu, kira-kira gitu. Nah, ya, jadi kalau yang masih berlaku lama dan sebagainya, tolong diganti Pak ya. Atau yang belum memenuhi syarat ketentuan daripada pertanahan nasional juga tolong dipenuhi, seperti nomor identifikasi bidang tanahnya, floatingnya, validasinya, dan lain sebagainya. Nah, ini yang terkait dengan tadi. Nah, tadi dikatakan kematian tersebut akan datang kepada kita. Ya. Kematian tersebut akan datang kepada kita. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 57, kullu nafsin za'iqatul maut, summa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa itu pas akan mati, akan mengalami kematian atau akan merasakan kematian. Kemudian hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Nah, kita nih yang bernyawa semua nih, tinggal nunggu giliran. Ya Pak ya. Ada yang, dan giliran kita tidak hitung kacang. Dan yang tua dulu meninggal, yang muda pun juga meninggal. Kemarin di estate, seorang bapak usia 71 tahun meninggal. Yang sebelumnya lagi, ada yang usia masih 48 tahun meninggal. Kira-kira 3 minggu yang lalu tadi. Jadi artinya nggak urut kacang nih, bukan harus tua dulu baru meninggal, enggak. Nah, siap-siaplah kita untuk itu ya. Sebagaimana di dalam kapan aja siap ya. Sesuai dengan surat Al-Ankabut ayat 57 ya, Pak. Nah, tadi di sini juga dikatakan bahwa di dalam surat Al-Baqarah, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khaira al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Diwajibkan kepadamu ya, apabila seseorang di antara kamu didatangi atau maut hendak menjemput kamu ya. Sedangkan kamu meninggalkan harta, maka berwasiatlah kepada kedua orang tuamu dan karib kerabatmu dengan cara yang baik. Sebagaimana kata Allah nih kan, sebagaimana ya, engkau adalah sebagai orang-orang yang bertakwa. Ya. Karena ada tuh ciri-ciri orang yang mau meninggal ya. Betul ya Bapak Ibu ya. Katanya 100 hari kan udah kelihatan ya. 100 hari udah kelihatan ya tanda-tandanya segala macam. Kalau udah mulai greges-greges nih di badan kita. Nih Al-Baqarah ayat 180 ya. Al-Baqarah ayat 180 kita implementasikan atau kita aplikasikan ya. Al-Baqarah 180. Ya, tadi kita sudah bicara masalah surat An-Nisa terkait dengan bagian-bagian ahli waris. Ini nggak usah saya bacakan, nggak lebih panjang kalau saya bacakan. Ya, ini juga terjemahannya. Ya, ini bagian-bagian suami dan istrinya. Ya, Mas siapa yang meninggal dulu? Istrinya kah, suaminya kah, gitu ya. Dan ini ada An-Nisa juga ayat 12 terkait dengan tadi jul karobatnya. Ya, kemudian juga ini suami istri terkait dengan ayat 12 dan An-Nisa ayat 176 ini terkait dengan kalalah. Apa itu kalalah? Kalalah itu adalah seseorang yang meninggal dunia tidak meninggalkan keturunan. Atau misalnya bujang atau masih gadis gitu ya. Itu meninggal dunia. Otomatis nggak punya keturunan ya Pak ya. Atau misalnya dia sudah nikah tapi meninggal semua nih. Contoh kemarin waktu kejadian tsunami di Aceh. Tahun berapa? 2014 ya Pak ya? 2014 ya di Aceh itu. Ada seorang anak masih kecil Pak. Masih kecil, selamat satu-satunya. Semua keluarganya hilang diterpa tsunami. Semua anggota keluarganya hilang. Dan kemudian dia membesar, besar, ya. Kemudian besar, setelah besar, punya penghasilan, punya harta dan lain sebagainya. Kemudian sebelum menikah, meninggal. Nah, ini An-Nisa 176 nih. Yang ngatur An-Nisa 176, ya.
Kalau dalam hukum kenegaraan, orang yang meninggal tidak meninggalkan anak, tidak meninggalkan keturunan, ya, yang mengatur adalah hartanya jatuh ke BHP, yaitu Balai Harta Peninggalan Kementerian Hukum dan HAM. Ya, maka hendaknya kita jangan jadi bujang, Pak. Buru-buru nikah. Bagi yang belum nikah ya. Tapi kalau buat bapak-bapak, jangan lagi nih, jangan nikah lagi nih. Ya, mesti setia terhadap pasangannya ada. Oke. Ya, jangan ya. Nah, itu bagi yang masih bujang ya, nikahlah gitu ya. Ya, punya satu-satunya betul. Nah, ini Anissa yang masih bujang, yang masih gadis. Diatur di sini di Anissa. Kan kita kan tenang hidup nih. Semua udah diatur. Begitu nikah sudah diatur. Tidak nikah pun juga diatur sama Al-Qur'an nih. Allah sudah mengatur di sini. Ya. Itu Pak. Nah, kalau di dalam pengertian Anissa 176, ya, memang dia tidak punya keturunan, tapi dia masih punya misalnya saudara perempuan. Ya. Kalau hukum kenegaraan nggak ada nih, ya nggak ada saudara perempuan, nggak ada segala macam. Matinya itu istilah mati punah. Kalau istilah di dalam hukum itu namanya mati punah atau kalalah lah kalau di dalam Islam. Tapi Islam nggak bilang kalau masih punya saudara itu juga disebutnya kalalah, saudara perempuan, ya, atau saudara yang laki-laki. Nah, ini yang kaitan dengan bujangan tadi. Bujangan atau tadi ya, maaf, ada duda, ada janda dan sebagainya. Nah ini tabelnya nih, gampang kita. Yang tadi saya sudah sebutkan di dalam Anissa 11, 12, dan 176. Nah, ini tabelnya. Apabila ada satu anak perempuan, ya, maka nisbahnya itu adalah setengah, ya, atau anak tunggal perempuan. 2 atau lebih anak perempuan, maka 2/3, dan di antara 2 atau lebih anak perempuan tadi nanti dibagi rata. Kalau anak-anak kita perempuan saja gitu ya. Kalau ada anak laki-laki dan perempuan, maka pembagiannya ada rasionya 2/1. Laki-laki memperoleh 2 kali daripada bagian anak perempuan. Ya, katakanlah misalnya begini. Misalnya kita punya 3 anak, 1 anak laki, 2 anak perempuan. Ya, 1 laki, 2 anak perempuan. Yang laki mendapatkan 2, yang perempuan 1, yang perempuan 1 lagi 1. 2/1, total sama dengan 4. Berarti yang laki-laki mendapatkan 2/4. Yang satunya lagi mendapatkan perempuan 1/4 dan 1/4. Kira-kira begitu. Ya, untuk cara penghitungannya. Gampang ya Pak ya? Gampang. Yang penting tadi di dalam kita pada saat membaca Al-Quran ini, baca, pahami, amalkan, dan ajarkan. Jangan lupa tuh, mesti diajarkan ya. Mesti diajarkan. Jadi biar kita tidak kita sendiri aja yang pinter gitu ya, tapi keturunan kita juga ikutlah mengetahui tentang hal itu gitu. Nah, kalau kita punya ayah atau kita punya ibu, ya, bapak atau mama gitu ya, ada yang 1/3, ada yang 1/6. 1/3 itu jika almarhum tidak punya keturunan. Misalnya begini, saya seorang ayah, saya punya istri, saya punya 3 anak, ya, 1 laki, 2 perempuan. Saya meninggal dunia gitu ya. Tapi saya masih punya ayah ibu nih di atas. Ya, saya masih punya ayah ibu. Nah, ayah ibu saya itu dapatnya itu karena ada keturunan saya, itu 1/6. Tapi kalau misalnya nggak ada keturunan, ayah ibu saya itu atau bapak mama saya itu 1/3 gitu. Gitu. 1/3. Terus istrinya berapa? Istri saya berapa gitu? 1/8. 1/8. Anaknya baru Julkarobat bagian sisa. Dengan rasio 2/1. Tadi kan ada anak laki, ada 2 anak perempuan. 2/1 gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, tadi kan istri ada tuh 1/8, ada 1/4 ya. 1/4 jika almarhum tidak punya keturunan ya. Suami antara setengah dan 1/4, setengah jika almarhum tidak punya keturunan. Saudara perempuan dan saudara laki-laki si ibu 1/6, 1/3. Ini udah ada tabel, udah gampang kita ngitungnya gitu. Ya, kalau kita istilahnya tidak ada sengketa tadi katakannya di objek waris kita, udah kita bagi sendiri aja ya. Pedomannya ini. Bisa pusing, pedomannya ini. Jangan nanti mentang-mentang gitu ya.
Kasihan anak perempuan sama anak laki bagi rata aja gitu. Kadang-kadang suka banyak begitu tuh di masyarakat. Jangan lakukan dulu ya, jangan bagi rata dulu. Penuhi ketentuan firman Allah ini dulu. Bagi sesuai ketentuan Allah dulu. Ini udah ada di bagian-bagian ini. Tadi kan ada 6 kan? Yang setengah, seperempat, sepertiga, 2/3, seperenam, seperlapan gitu. Kan ada 6 tadi. Ada 6. Ikuti itu dulu, bagi itu dulu. Setelah terbagi, ya kemudian mereka masing-masing anak ini saling rela, silakan bagi berdasarkan kesepakatan. Kan mungkin kadang ada di antara anak kita ada yang sukses banget, ada yang biasa-biasa saja, ada yang kurang sukses dalam kehidupan ekonominya. Nanti baginya berdasarkan kesepakatannya, Islam dulu dibagi. Ya Islam dulu dibagi nih. Ya, Allah kan sudah bilang nih dalam An-Nisa, ini dulu dibagi. Nah, silahkan nanti berikutnya berdasarkan kesepakatan. Tapi di sini kan sudah kita penuhi ketentuan firman Allahnya gitu. Yang penting di situ. Nah, sekarang kita sampai pukul berapa ya? Pani? Sampai selesai? Sampai selesai ya? Sampai selesai ya? Kita padetin aja nih, kita padetin. Ya, kita padetin ya. Nggak apa-apa ya sampai selesai Pak ya. Jangan tergantung waktu ya. Terserah nih. Kalau saya sih siap-siap aja. Nah, kemudian di sini saya kasih contoh kasus ya. Saya kasih contoh kasus. Ya. Amir meninggal dunia meninggalkan 2 orang tua. Tentu bapak ibu dong ya. Bapak ibunya si Amir. Oke. Sampai sini ada gambaran ya. 1 istri dan 3 anak, yaitu 1 laki-laki dan 2 anak perempuan. Perhitungan pembagian harta warisan ya untuk ahli waris dari Amir adalah artinya siapa yang ahli warisnya. Kan tadi ada tuh di awal ya. Ya kan objek warisnya, ya siapa ahli warisnya. Nah, ini contoh kasusnya. Ya. Tentu yang menjadi siapa ahli warisnya adalah bapak ibunya kan tadi masih hidup. Ya, bapak ibunya masih hidup. Yaitu ayah dan ibu Amir serta istri dan 3 orang anak Amir. Yaitu katakan anak Amir ini ada namanya Ahmad, ada nama Anita, ada namanya Anissa. 3A nih. 3A ya. Sehingga pembagiannya sebagai berikut. Ya, ayah, ibu dan istri Amir merupakan ahli waris Zul Faraid. Karena tadi Allah sudah tentukan bagian masing-masing tadi. Ayah ibu kan tadi kalau kita punya keturunan 1/6 kan? 1/6, 1/6. Katakan saya ini bapak nih, ini ibu 1/6, 1/6. Kan itu ya. Terus istri, karena yang meninggal ini si Amir nih. Istri tadi berapa? 1/8. Kan tadi udah disebutin. Kalau punya keturunan maka berapa? 1/8 kan gitu ya. Kata Al-Qur'an gitu ya, 1/8. Nah, 1/8. Anaknya ya, anaknya Amir yang 3 orang tadi sebagai Zulqarobat, sebagai penerima bagian sisa. Ya kan tadi ada anaknya yang namanya Ahmad, Anita dan Anissa. Zulqarobat gitu. Mereka disebut Zulqarobat, bagian sisa. Nah, nanti kita ada di perhitungan. Ini gambarnya seperti ini. Ya, ini setiap pewarisan hendaknya kita gambarkan terlebih dahulu biar kita mudah untuk menghitungnya ya. Di sini ada ayah, ada ibu, ada Amir. Yang saya hitamkan ini namanya Amir nih. Ya, kalau kita di kenotariatan atau di bidang kenotarisan, kalau meninggal itu dihitamkan. Ya. Terus ada istri Amir di sini. Istri Amir di sini kalau yang namanya laki-laki itu lambangnya, ikonnya itu bulat. Betul nggak? Kalau laki-laki ikonnya bulat. Tapi untuk wanita ikonnya segitiga. Benar nggak sih? Itu lambang di dalam kenotariatan seperti itu. Ya, segitiga. Si Amir dan istri pada saat menikah tadi ya. Tadi kan Amir sama istri pada saat menikah
itu punya anak yang namanya Ahmad, ada yang namanya Anissa, dan ada yang namanya Anita. Ahmad, Anissa, Anita. Kan gitu ya. Nah, tadi kan di awal dari bapak kita yang di tengah nyatakan tadi, siapa sih ininya ahli warisnya, istri bersama anak, kan gitu tadi ya. Nah, ternyata ini kan kasusnya begini nih. Tadi kan saya katakan ada orang tua masih hidup. Ternyata ayah punya hak waris, ibu punya hak waris, istri punya hak waris, 3 anak punya hak waris. Nah, sampai sini punya gambaran dulu nggak nih? Punya gambaran ya? Biar gampang nanti. Jadi nanti Bapak bisa ngitung sendiri. Nggak usah datang ke notaris. Ngapain datang ke notaris ya? Buang-buang duit aja. Ngitung sendiri aja. Yang penting kuasai dulu nih Anissa tadi. Ya, buang-buang duit. Nanti begitu datang ke notaris, sekretarisnya bikin kwitansi. Pak, 1,5 juta. Kan sayang Pak ya. Dengan 1,5 juta kita bisa beli gorengan ya. Beli burjo, bubur kacang hijaunya Bu Ida tuh ya di situ tuh. Beli nasi uduk. Ngapain ngasih notaris gitu? Nggak usah. Bikin sendiri aja, ngitung sendiri, selesai. Selesai. Yang penting syarat tadi sudah terpenuhi semua. Nah, ini gambaran yang terkait dengan siapa ahli warisnya, objek warisnya, bagaimana pembagiannya. Sekarang bagaimana pembagiannya? Di sini ada penyelesaian kasus, yaitu oleh karena Amir memiliki anak, bagian ayah dan ibu Amir adalah masing-masing 1/6. Nah, tadi kan sudah disebutin tuh di awal kan, ya kalau saya punya keturunan, saya masih punya orang tua, maka ibu kita, bapak kita 1/6. Ya, istri Amir mendapatkan 1/8 bagian. Sisanya diberikan kepada anak-anak Amir, yaitu ahli waris jul karobat atau asobat. Dengan sistem pembagian anak laki-laki 2 kali lebih besar daripada anak perempuan, rasionya 2:1. Sampai sini dapat gambaran ya? Dapat gambaran kira-kira ya? Insyaallah. Insyaallah ya Pak ya. Sepanjang kita ingin belajar, pasti paham. Sehingga penyelesaian kasus tersebut adalah bagian dari harta Amir dan istrinya dikeluarkan terlebih dahulu. Kita mengenal istilahnya harta gonogini. Ada ya harta gonogini ya? Ya, harta bersama lah kira-kira yang diperoleh dalam perkawinan. Harta itu ada 3 Pak. Harta yang dibawa ke dalam perkawinan, harta yang diperoleh di dalam perkawinan, yaitu berdasarkan tadi bekerja dan lain sebagainya, harta yang diperoleh di dalam perkawinan dari pemberian atau dari hibah. Misalnya gini, kita sudah menikah, orang tua kita mau ngasih tanah, mau ngasih rumah kepada kita. Nah, itu harta yang diperoleh dari hibah tadi, dari hasil pemberian. Nah, ini nggak masuk harta bersama nih, ya harta pemberian tadi dalam masuk harta bersama. Ya kalau kita jual dan lain sebagainya cukup kita sendiri tanpa persetujuan istri. Tapi kalau harta perkawinan, harta yang diperoleh dalam perkawinan, siapapun yang bekerja Bu, mau bapak saja yang bekerja, mau ibu saja yang bekerja, mau kedua-duanya bekerja, masuk harta bersama. Saya nggak bekerja, istri saya bekerja misalnya. Istri saya beli tanah, harta bersama loh, nggak bisa jual loh, kecuali ada persetujuan dari saya selaku suami. Saya bekerja, istri saya nggak bekerja. Kata istri saya, Pak, nggak bisa jual Pak, harus persetujuan saya Pak, ini kan harta perkawinan. Jadi nggak usah khawatir Bu, ya, nggak usah khawatir, bapak nggak bisa jual sendiri Bu, tanpa izin ibu, tanpa tanda tangan ibu tuh nggak bisa jual sendiri. Nggak usah khawatir, udah dikunci sama hukum Bu. Ya, kecuali tadi harta yang dibawa ke dalam perkawinan. Misal begini, saya sebelum nikah dengan istri saya beli dulu rumah. Saya beli rumah, kemudian baru saya menikah. Nah, ini namanya harta yang dibawa ke dalam perkawinan. Ya, saya jual boleh sendiri. Ibu nggak boleh ini nih, nggak boleh protes nih. Kalau saya jual sendiri, persetujuan saya dong, saya istrinya. Nggak bisa Bu.
Karena itu harta yang dibawa ke dalam perkawinan. Begitu pula juga ibu. Begitu ibu beli sebelum perkawinan dengan sang suami, ya, sang yayangnya ini, yang tercinta ini, nggak bisa gitu loh. Si suami itu minta harus persetujuan saya selaku suami, nggak bisa. Ibu bisa jual sendiri, bisa jual sendiri. Begitu pula hibah tadi kan, atau waris dari orang tua kita. Kita dapatkan bagiannya, waris atau hibah atau pemberian pada saat orang tua kita masih hidup, itu namanya hibah. Saya selaku orang tua ingin ngasih anak saya rumah, ya, saya masih hidup, istri saya masih hidup, itu namanya hibah. Tapi kalau saya meninggal, itu namanya waris. Jadi mesti dipisahkan definisi hibah dengan definisi waris. Bisa ya Bapak Ibu ya, kira-kira ya. Nah, kita lanjut ya. Tadi setengah bagiannya, ya bagian dari harta Amir dan istrinya dikeluarkan terlebih dahulu, artinya separoh punya, katakan tadi Amir meninggal kan, tadi kan gambarnya gini. Nah, kan Amir yang meninggal, ada istri, kan gitu ya. Harta yang tadi perkawinan tadi dikeluarkan terlebih dahulu nih. Harta yang tadi dikeluarkan terlebih dahulu. Harta bersamanya. Separuh punya hak istri 50%, separuh punya hak suami yang nanti akan dibagi sebagai waris. Yang nantinya dibagi sebagai waris. Ya, bukan seluruh satu bundel, Pak. Bukan seluruh satu bundel. Ya. Kita punya, misalnya kita si bapak itu punya emas batangan, punya mobil, punya tanah, punya rumah. Jadikan dulu satu bundel waris namanya. Namanya satu bundel waris. Ya, dihitung, begitu hitung jumlahnya 1 miliar, misalnya ini, jumlahnya 1 miliar. Setelah 1 miliar dikeluarkan dulu nih, separuh punya istri, separuh punya si Amir sebagai bagian dari harta peninggalan, separuh punya istri, kira-kira gitu. Ya, nanti yang dibagi ini separuhnya yang punya Amir tadi sebagai harta peninggalan. Yang bagiannya tadi 1/6 ayah, 1/6 ibu, ya kan, 1/8 istri, bagian asobah atau bagian sisa. Ya, tadi begitu penilai kasusnya. Jadi di sini makan dibagi masing-masing. Kalau tadi 1/6 ayah, bagian perolehannya 4/24 dari bagian harta atau 16/96. Bagian istri mendapatkan 1/8 bagian atau 3/24 atau 12/96. Bagian sisanya tadi kan, kalau nilai 1 sama dengan 24/24 dikurangi 4/24 ditambah 4/24 ditambah 3/24 sama dengan 24/24 dikurangi 11/24. 11 itu dari mana? 4 tambah 4 tambah 3. 11/24 sampai dengan 13/24. Nah, 13/24 inilah yang dibagi kepada anak Ahmad, Anita, dan Anissa dengan perbandingan 2:1:1:1. Sehingga perolehan bagian Ahmad 2/4 kali 13/24 sampai dengan 26/96. Bagian Anita 1/4 kali 13/24 sampai dengan 13/96. Bagian Anissa 1/4 kali 13/24 sampai dengan 13/96. Sehingga bagian ayah, ibu, istri, Ahmad, Anita, Anissa, istri ya, Ahmad, Anita, Anissa, masing-masing ayah mendapatkan 16/96, ibu mendapatkan 16/96 yang tadi dari 1/6 tadi, Ahmad mendapatkan 12/96 yang tadi anak, ya anak laki, Anita 26/96 ditambah 13/96, sama dengan 96/96 atau sama dengan 1. Itu setengah dari harta peninggalan Amir. Si istri tadi yang sudah mendapatkan setengah, berarti setengah ditambah. Nah, istri tadi setengah ditambah 12/96. Ibu dapat bagian banyak, Bu. Nggak usah khawatir, Bu. Banyak dapatnya. Udah dapat setengah ditambah lagi 12/96. Nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Begitu pula sebaliknya. Kalau istri meninggal, ya bapaknya juga hampir sama seperti ini. Perhitungannya. Kira-kira begitu. Ya, maka di sini Julkarobat sebagai ahli waris yang mendapatkan bagian sisa. Nah, terus pengurusan dokumentasi waris ini sedikit tambahan untuk best practice saya sih ya di lapangan. Ya, kemudian kita setelah begitu waris selesai, kemudian kita mau proses balik nama waris, kita bayar yang namanya BPHTB waris. Biaya perolehan harta tanah dan bangunan yang jumlahnya 5% kali nilai objek dikurangi 300 juta. NPO PTKP kita di wilayah Kota Tangerang Selatan 300 juta.
Kalau kita tadi ibaratkan kalau bisa 500 juta, berarti 500 juta kali kurangi 300 juta, kali 5% sama dengan 10 juta. Itu yang kita bayarkan, biaya perolehan hak atas tanahnya. Dan kemudian kita daftarkan ke BPN. Ya, ini dokumen-dokumen terkait dengan pendaftaran ke BPN. Karena mengingat waktu udah lewat dari jam 6. Ada akta kematian, ada penjata waris, KTP, KK, kopi dan sebagainya. Nah, kira-kira seperti ini terkait dengan ini waktunya karena terbatas, Pak. Ya, sebenarnya ini adalah ilmu yang sangat menarik, ya. Ilmu yang memang harus kita amalkan, kita pelajari dan kita ajarkan. Menarik ya, ilmu ini menarik ya, karena ini ilmu yang akan diangkat, ya, ilmu yang akan diangkat dari umat Rasulullah nanti gitu. Ya, kalau kita nggak mempelajari, siapa lagi mempelajari? Ya, non Islam nggak mungkin mempelajari ini. Kita lah gitu, sebagai generasi penerus umat Rasulullah, kita pelajari, kita amalkan. Ya, ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah. Ya. Barang siapa mengamalkan ilmu yang telah ia pelajari, maka Allah akan membuka untuknya hal yang sebelumnya ia tidak ketahui. Kira-kira seperti itu. Karena mengingat terbatas waktu sudah 6:08, ya, karena sebenarnya saya dikasih jatah sampai 5:45, Pak, oleh Pak Kiai ini, Pak ya, 5:45, Pak ya. Cuman ya mohon maaf ya, Bapak Ibu, saya mohon maaf lewat dari waktu yang sudah ditentukan, ya, karena memang ini tidak sebentar kalau pembahasan kasus itu. Ini aja belum ada pertanyaan dan lain sebagainya kan, sudah lewat dari jam 6 lebih. Ya, dari saya atas segala kekurangannya mohon maaf lahir dan batin. Segala kebenaran hanya datangnya dari Allah, kekurangan hanya datang dari diri saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.